Oh sini ya. Ngomong-ngomong pria ideal, ini kebanyakan cewek apa cowok ya? Yang dengerin, yang dengerin siapa? Cewek, cowok. Kebanyakan. Di sini ya? Iya. Kenapa mau dengerin? Pasti kan penasaran ya. Cewek sih, enggak sih? Rata. Kalau nggak usah dibelain lah. Beneran. Ada cowoknya juga ya? Ada. Cowoknya juga main-main. Wih deh. Salam cowok ideal. Siap, amin. Siap. Oh saya jadi ini ya. Sebenarnya agak sulit untuk bicara tentang pria ideal. Kenapa? Karena ya tuntutannya terlalu tinggi, tinggi banget. Apalagi kita bicara cewek yang pintar nuntut. Cowok itu harus begini, harus begitu. Jadi agak susah jadi pria ideal. Tapi nggak mau kita bahas ya pria ideal, semampunya ya. Kalau misalnya, kalau misalnya nggak selesai kita lanjut ke breakout next 11 Desember ya menjadi perempuan. Jadi, tanggalnya ya kalau enggak ini. Di dalam Alkitab kita ya teman-teman, tidak tulisan-tulisan laki dan perempuan itu cuman bedain satu huruf doang sebenarnya. Ada ini enggak ya? Nah ini nih, pakai ini deh. Kalau di Alkitab kita itu tulisan cowok ya. Cowok tuh kalau di bahasa Indonesianya ya, di Indonesiain begini. Kelihatan nggak? Spidolnya dan spidolnya. Kalau nggak ada yang apa-apa. Is. Is. Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan? Ini tulisan bahasa aslinya cowok di Kejadian. Kitab Kejadian. Kalau perempuan tulisannya apa tulisannya begini. Perempuan ya. Perempuan. Iya. Coba ya. Enggak. Pria wanita deh, apa-apa lah. Cuman ada tambahan Y di belakang ya. Kelihatan ya. Kenapa perempuan itu isi gitu? Karena diambil dari is gitu. Kenapa dia isi? Diambil dari is. Sebenarnya dari kata ini ya tidak dijelaskan secara terperinci apa sih arti yang mendalam dari kata is ini. Hilang. Artinya hilang sebenarnya tidak ditemukan. Ya saya nggak tahu kalau ada buku yang nulis. Mungkin ada, cuman saya belum baca aja kali. Tapi dalam beberapa terjemahan nggak jelas arti is itu apa. Pria gitu. Kalau perempuan versi Indonesia ada artinya dari kata empu. Tambahannya peamaan. Perempuan. Yang empu. Empu itu artinya apa? Empu. Kuat, punya. Ya. Nah, kata ganti perempuan ke bahasa Indonesia lebih enak sih. Tapi ya dari konteksnya ya, kalau kita lihat kejadian, konteks itu urutan cerita. Pria itu diciptakan atau dibuat atau dibentuk oleh Tuhan karena ada tugas dari Tuhan.
ada pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan pria. Pria terlahir untuk sebuah tugas atau panggilan. Itu sebabnya ya, pria yang benar di hadapan Tuhan itu pria yang menemukan tugasnya atau panggilannya dari Tuhan, lalu belajar menyelesaikannya bersama pasangannya, perempuan. Idealnya sih seperti itu. Jadi idealnya si pria adalah seorang yang menyelesaikan tugasnya dari Tuhan. Kalau menurut standar Alkitab, pria harus menemukan apa sih rencana Tuhan buat dirinya, lalu menemukan seorang penolong untuk menyelesaikan tugasnya. Goyang. Untuk menemukan tugas, seorang pria harus memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan ngasih tahu apa tugasnya, supaya Tuhan juga membentuk si pria guna menyelesaikan tugas yang dia dapat dari Tuhan. Jadi kalau udah tahu, dia mesti tetap bergaul sama Tuhan, supaya Tuhan membentuk si pria, membentuk kemampuan, membentuk sifat, membentuk karakter. Sifat dan kemampuan itu penting dalam penyelesaian panggilan yang Tuhan percayakan kepada si pria. Terlebih penting, pria juga punya kemampuan menemukan penolongnya atau menemukan teman sekerjanya untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan buat dia. Ini idealnya pria kayak begini. Tapi masalahnya begini nih. Kalau dilihat-lihat ya, jujur-jujuran ya, ini saya ngomong sama teman-teman di sini nih. Banyakan komsel kebanyakan cewek apa cowok? Ya ini dia. Cowok itu tidak tertarik komsel, tidak tertarik punya hubungan dengan Tuhan. Pada umumnya ini minta maaf nih teman-teman cowok. Lebih tertarik main futsal, main game daripada dengerin firman. Lebih tertarik makan, nongkrong daripada dengerin firman. Kalau cewek enggak kan, makanya ya. Dulu sempat saya berpikir, kayaknya di surga banyakan cewek ya gitu. Dulu. Jadi saya bagaimana berusaha ngumpulin cowok gitu. Jadi makanya waktu buat cowok banyak ya. Karena cowok susah tertanam. Cowok itu susah punya hubungan dengan Tuhan. Kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak menemukan apa sih panggilan gua, apa sih rencana Tuhan, atau apa sih tugas gua dari Tuhan. Kalau dia tidak menemukan tugasnya, dia juga nggak mau dibentuk sama Tuhan. Ini dia masalahnya. Jarang cowok yang punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan di sini artinya punya kebiasaan menemukan pengertian dari belajar Alkitab, punya kebiasaan berdoa untuk menemukan maunya Tuhan dalam berdoa. Cowok jarang yang kayak begitu. Jadi susah sekali untuk menjadi cowok ideal di hadapan Tuhan. Apalagi cewek itu berharapnya terlalu banyak untuk cowok. Ini minta maaf nih teman-teman perempuan ya. Teman perempuan itu kan makhluk hayal. Apa-apa kalau belum jadian udah dihayalin. Dunia hayal. Aduh bagus ya gua kalau jadi sama dia, nanti ke sono begini gitu. Hayal. Kadang-kadang hayalannya terlalu tinggi, sedangkan si pria nggak punya hubungan sama Tuhan. Ribet deh. Kita bedain ya. Gini, saya bisa share screen ini nggak? Gambar. Siapa? Saya coba kasih ke Clara ya. WhatsApp Pro. Coba. Mungkin deh. Tapi saya nggak bicara detail ya soal otak ini. Kalau mau soal otak, teman-teman ikut Music for Soul. Bukannya promo, tapi kan nggak bisa ngejelasin materi dalam waktu yang cepat.
Music for Soul itu apa Kak? Ibadah, kegiatan wanita setiap hari Minggu jam 8 malam. Kalau ada waktu gabung. Promosi Kak. Sekali lagi bukan promosi, apa untungnya kalau teman-teman mau datang. Untung buat saya apa? Punya pengikut, orang saya nggak cari pengikut kok. Kan bagi ilmu doang. Bisa nggak di-share? Ini perbedaan otak perempuan sama otak laki-laki kalau lagi senang sama lawan jenisnya. Dari otak sini ketahuan nih. Kelihatan. Laki-laki dan perempuan itu beda. Waktu dia senang sama lawan jenisnya beda. Ada cara kerja otaknya ada yang beda. Kalau perempuan, laki dulu deh. Kalau laki, dia senang sama perempuan karena dia melihat dengan matanya. Waktu lihat matanya, bagian otak yang bekerja soal seksi, bekerja soal hormon itu bersinar. Ini bukan perlu gambar. Bekerja begitu. Kalau perempuan, kalau dia melihat lawan jenisnya, dia bukan bagian otak yang bicara tentang seksnya, bagian tentang karakternya. Itu sebabnya ya, perempuan itu kalau melihat laki yang dia tertarik, dia melihat dengan pikirannya, bukan melihat dengan matanya toh. Kalau kita yang cowok, melihat dengan matanya, pikirannya kagak. Cowok itu tertarik sama cewek karena mukanya cantik, badannya atau bodinya sesuai dengan yang dia mau. Kalau cewek enggak. Cewek itu melihat cowok bukan saja dengan tampangnya dong, tapi karakternya. Cewek melihat cowok yang dia tertarik, melihat dengan pikirannya. Jadi ada gambaran waktu perempuan melihat pria yang disukainya. Gambarannya berupa, hari ini dia ngomong apa ya, 3 hari yang lalu itu ngomong apa ya, seminggu itu dia buatnya apa ya. Cewek itu ngeliatnya begitu. Ini bener nggak cewek? Enggak, ini yang cewek bener nggak? Oh ya betul. Iya, bukan nggak gampang suka. Cewek disetting sedemikian rupa dengan Tuhan, kalau tertarik, dia tertarik bukan lewat matanya, tapi lewat pikirannya. Itu makanya ya, eh, cantikan dari dalam itu yang didengung-dengungkan itu biasanya pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Laki-laki mah tertarik sama perempuan itu karena fisik dan mukanya. Otaknya nggak jalan. Nah, ya coba naikin gambarnya, naikin. Udah. Tuh, itu beda loh. Itu yang putih-putih itu sinarnya. Sinarnya. Woman, itu ada 3, 4 malah. Kalau cowok cuma 2, itu wilayah itunya yang menggerakkan seksnya. Ada karakter yang dinilai oleh perempuan waktu dia melihat pria yang menarik perhatiannya. Perempuan menilai perkataan pria itu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Perempuan menilai perbuatan pria itu hari ini, kemarin. Perempuan menilainya begitu, bukan saja menilai mukanya atau fisiknya. Kalau laki, muka dan fisiknya, stop, udah begitu. Ya, kan laki-laki. Bukan orangnya. Nah pada saat dia berpikir kalau laki itu mesti begini, laki itu mesti begitu. Perempuan itu menaruh harapan yang tinggi untuk laki-laki. Pada kenyataan laki-laki nggak nyampe di situ. Itu sebabnya pada saat perempuan langsung deket sama laki-laki dan mau komitmen sama laki-laki ini jadi pacar gitu ya, pas jadian kecewa dia ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan.
Di perempuan kecewa. Karena tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Terlalu tinggi harapannya. Ketinggian, sister. Cowok yang diharapkan itu bukan di sini, nanti di langit baru, bumi baru. Walah. Coba kalau begini, saya tanya teman-teman perempuan nih, waktu mikir mau jadian nih, ini yang belum jadian, kan kalau waktu mikir ya, dia itu baik sama saya, dia itu nolong saya, dia ada waktu saya susah, dia ada waktu saya sedih, dia mengerti perasaan saya. Yang bisa mengerti perasaan kita itu Tuhan, bukan cowok tuh bukan cewek. Ya salah berharap lah kalau kita berharap pasangan kita mengerti perasaan kita. Yang sering berharap kalau pasangannya itu bagus, punya begini, bagusnya begini, itu cewek. Kenapa cewek? Karena otaknya settingannya begitu. Ya akhirnya pada saat jadian, orang ini tidak sesuai yang diharapkan. Tapi udah jadian, bagaimana ya? Udah ngasih hati tapinya. Gimana? Jadi apa namanya? Bercinta dalam sakit ya kayaknya gitu. Yang mencintai walau disakiti. Kau hancurkan aku dengan cintamu. Ya oke lah, cinta dong. Udah tahu disakitin tapi tetap mau jadian. Ya perempuan begitu ya. Ini mesti bagaimana? Nih saya kasih tahu ya, buat kita laki nih, kalau putus itu pengalaman. Oh ya, gua kemarin jadian itu mantan. Kalau perempuan putus kehancuran. setan dibawa-bawa, setan komplain. Lah apa salah gua? Lu jadian nggak persetujuan gua, pas giliran putus karena beda harapannya, kok salah-salahin gua? Saya ngomong gini buat teman-teman perempuan, gini, kalau mau mengharapkan karakter bagus dari laki itu juga berjuang, tapi kalau dia nggak berjuang ya jangan dipacarin lah. Laki juga berjuang untuk menemukan panggilannya, itu sebabnya sih kalau bisa ya, kalau bisa. Pacaranlah sama laki-laki yang berjuang untuk menemukan panggilannya. Kalau kamu laki-laki, berjuanglah untuk menemukan panggilan dari Tuhan, supaya juga nggak merusak harapan ceweknya. Pria ideal itu apa sih Kak? Pria ideal itu pria yang belajar menemukan panggilannya, lalu dibentuk sama Tuhan untuk menyelesaikan panggilannya. Kalau bicara ideal karakter, saya rasa susah ya karakter. Kenapa susah? Pria itu lambat bertumbuhnya. Itu sebabnya jarang pria ada di komsel daripada wanita. Lambat bertumbuh. Itu salah satu alasan saya nggak nikah sama pria sih. Ya, lambat. Karena saya pun lambat gitu. Ada salah satu ayat pria yang bagus ya. Saya suka ayat ini, Ratapan pasal 3 ayat 27. Ratapan 3 ayat 27. Baca, bisa baca. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Iya. Adalah baik. Kebaikan buat pria itu menemukan beban pada masa mudanya. Early life, muda, sejak kecil. Memikul kuk, yoke, tanggungan. All bahasa aslinya. Kuk, beban, tanggungan. Memikul itu to lift, bear up, mengangkat, menanggung, atau membawa. Bagus itu buat pria. Dia menemukan beban dari Tuhan.
Dia menemukan apa kehendak Tuhan buat dirinya di masa present sekarang dan di masa akan datang. Dia mulai mendapat gambaran. Itu sebabnya bagus juga buat pria. Dalam masa mudanya ditekan oleh penderitaan, ditekan oleh beban. Karena membuat seorang pria menjadi rendah hati. Pria itu belagu. Pria itu manusia honor, manusia dihormati. Jadi kalau mau merusak hubungan sama pria, hancurin aja harga dirinya. Pasti dia nggak mau berteman sama kita. Pria itu ya makhluk pekerja. Kalau udah ketemu pekerjaannya, dia workaholic. Nah kalau cewek yang nggak ngerti nih, aduh suami gua, aduh pacar gua, workaholic, nggak inget dia, nggak inget gua. Oh bukan, natur pria begitu. Natur itu apa? Kodrat. Iya, apa namanya? Karakter alami lah, kebiasaan alami. Sifat bawaan ya. Kebiasaan bawaan dari orok. Pekerja dia. Cowok itu makhluk pekerja. Kalau dia kerja, dia suka lupa waktu. Nah, cewek jangan tentang kerjaannya, dukung kerjaannya. Cewek makhluk hubungan, cowok jangan tentang hubungannya, dukung hubungannya, apalagi bangun hubungan dengan ceweknya. Intinya ya, pria yang baik, pria yang mulai benar itu pria yang mendapat beban pada masa mudanya, pria yang dapat penderitaan karena mengikut Tuhan pada masa mudanya, karena dia dibentuk menjadi seorang yang rendah hati, karena dia dibentuk menjadi seseorang menurut Tuhan, seorang guru kah, seorang pengajar kah, seorang anak Allah. Jadi kalau teman-teman ini seorang pria, adalah baik buat kita nih teman-teman yang pria. Dapat beban dari Tuhan. Maunya Tuhan masa muda gua apa? Tuhan maunya apa? Dengan menemukan panggilan, lalu belajar hidup di dalam panggilan, dengan menemukan kehendak Tuhan, dan hidup dalam kehendak Tuhan, dia akan kebentuk karakternya. Dia akan kebentuk kebiasaannya. Kebiasaan memberinya, kebiasaan marahnya, kebiasaan kesalnya, dia akan kebentuk. Cewek atau perempuan itu melihat karakter, bukan saja melihat fisik. Itu sebabnya waktu perempuan menilai laki-laki, dia bukan saja menilai fisiknya, tapi menilai karakternya. Nah kalau teman-teman mau dapat pasangan, teman-teman cowok ya, cewek yang benar, yang menilai karakter ya. Ya teman-teman cowok harus tertanam dalam Tuhan. Nah buat teman-teman cewek ya, buat teman-teman cewek, kalau udah belajar menilai karakter, jangan taruh lebih begitu. Nanti kalau gue punya pacar, dia bisa sayang sama gue. Nanti kalau gue punya pacar, dia bisa nganter-nganter gue. Nanti kalau gue punya pacar, dia bisa perhatiin gue. Nanti kalau gue punya pacar, dia bisa. Kalau dia nggak bisa, nanti bagaimana? Pacar gue adalah orang yang bisa gitu ya. Bisa nyayangin gue. Pacar gue adalah orang yang bisa ngertiin gue. Pacar gue adalah orang yang bisa. Nah kalau dia nggak bisa bagaimana? Kendala di perempuan kadang-kadang terlalu berharap lebih untuk kita para laki. Perempuan itu berharapnya tinggi, kadang-kadang bukan tinggi, ketinggian malah untuk kita para cowok. Pacar gue tuh harus bisa sayang sama gue. Kadang ada waktunya emang kita juga nggak bisa sayang begitu. Nah kalau lagi nggak bisa sayang, apalagi nggak jadi pacar. Itu makanya banyak perempuan yang kecewa.
Kenapa banyak perempuan yang kecewa? Terlalu tinggi harapannya. Ini buat perempuan-perempuan yang kecewa. Ketinggian deh harapan kamu deh. Kasihan tuh. Kayaknya kita satu waktu mesti ngomong soal harapan kali ya. Ya, hope ya. Iya. Oh iya iya iya. Gadis ya. Tanggal berapa? Tanggal 11. Habis dari tanggal 11 ya rencana. Ya kita mau ngomong sama Civani soal harapan, hope. Hope. Ya buat teman-teman perempuan ikutin supaya hubungannya enak. Sekali lagi ya, pria yang ideal adalah pria yang menemukan panggilannya dari Tuhan, tugasnya dari Tuhan, lalu belajar menyelesaikan tugasnya tersebut bersama pasangannya. Pria yang belajar melaksanakan panggilannya kebentuk karakternya atau kebiasaannya. Kebiasaan ini yang dilihat oleh seorang wanita. Karena wanita bukan saja melihat fisik, tapi melihat karakter. Nah, buat teman-teman wanita, makanya lihat karakternya, Dek. Jangan berlebihan. Karena karakter yang ideal itu ya, nanti adanya di sorga, nggak ada di sini. Kalau kamu ngarepin pria yang sempurna, cuman Tuhan Yesus sama Superman kayaknya ya. Ini nggak ada deh. Saya juga susah juga sih untuk mendekati pria ideal begitu. Kan nggak ada kayak begitu. Nah, daripada kita berharap terus nggak ada, terus kita punya pasangan nggak sesuai harapan kita kecewa. Terus kita kecewa menghancurkan hubungan kita. Ya mendingan kita ganti harapannya. Model harapannya mesti bagaimana, Kak? Nah, ini nanti yang bakal bahas. Teman-teman tunggu terus ya itunya ya, undangannya ya. Sampai sini paham ya? Nggak bisa ngejelasin dalam. Kalau ngejelasin dalam, teman-teman ikutin komsel deh sama retret. Amin, amin. Ada pertanyaan nggak? Remon nih, ayo Rey. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih guys. Buat teman-teman yang mau nanya, langsung aja chat ke Raymond Rehan ya. Kalau malu buat di everyone, boleh di private chat ya. Direct gitu, direct. Dia direct message. Oke, ini karena belum ada pertanyaan masuk, saya mau nanya sih, Kak. Iya, bagaimana, Rey? Gak apa-apa, Rey. Ya gimana sih, mau jadi pria ideal, Kak? Iya. Kan ngomongin tadi pria yang menemukan tujuan. Nemuin tujuan terus nyelesain. Ada nggak sih kasus, bukan ada nggak sih kasus, bisa nggak sih seorang cowok udah nemuin tujuan nih, tapi nggak bisa nyelesain? Bisa. Cowok nggak menyelesaikan tujuan, nggak bisa selesai karena cowoknya tidak dekat sama Tuhan. Karena tujuan dari Tuhan, kemampuannya tergantung dekat atau nggak dekat dari Tuhan. Kalau kayak gitu masih bisa tetap disebut ideal atau nggak? Kan udah nemuin tujuan. Ya nggak selesain. Padahal yang membuat ideal itu pembentukan karakternya itu. Kan waktu mengejar tujuan atau menyelesaikan tujuan tersebut, mau golin tujuannya, di situ ada perubahan sifat tuh. Di situ ada pembentukan pikiran, pembentukan kebiasaan. Ini yang membuat menjadi ideal si pria itu. Jadi bikin ideal tuh bukan karena nemuin tujuannya dong, tapi pas karakternya dibentuk itu. Iya dong, karena cewek yang lihat karakter. Waktu cewek yang lihat pria, dia bukan saja ngelihat mukanya, tapi dia ngeliat karakternya. Kenapa begitu? Umumnya itu mesti dibahas sih di Music for Soul sih. Karena cewek itu waktu menilai cowok bukan, dia ngomong apa ya kemarin ya? Dia bagus ya, dia baik ya, dia begini ya, dia begitu ya. Bukan tampangnya toh. Kalau kita kan, ya ampun alisnya, matanya, ya ampun betisnya. Gitu. Betis. Ya cowok begitu ngeliatnya. Cowok tertarik karena matanya, melihat dengan mata gitu ya. Kalau cewek tertarik melihat dengan pikirannya.
Itu terkait sama struktur otaknya juga ya. Iya, Cara memang kerja. settingannya begitu, memang hebat sih Tuhan. Nah, kenapa Tuhan settingnya kayak begitu? Nanti di musik Warsol deh. Oke, jangan lupa masih Warsol Minggu jam 8 malam. Iya, siap. Nah, tadi ngomongin kan sedikit nyinggung, kita bahas pre-ideal tapi nyinggung ke perempuan juga kan. Iya. Terus kan tadi perempuan kan harapannya tinggi gitu buat cowok-cowok. Saking ketinggiannya akhirnya cowoknya nggak nyampe, dia kecewa. Menurut lagi. Sebenarnya itu salah nggak sih Kak, punya harapan yang tinggi gitu ke cowok? Ya Ke cewek? itu, salah. Salah. Yang mesti diganti harapannya. Itu makanya tuh ya, kalau perempuan itu ya, dunia hayalnya tinggi loh. Orang belum jadinya udah menghayal, dunia hayal. Ding. Beginilah begitu, nanti dia begini, aduh seneng banget. Nanti dia begitu ke gua, aduh seneng banget. Pas giliran dia pacaran, nggak begitu. Terus harapan yang ideal buat dia tuh apa sih Kak? Duduknya di sini ntar dikasih tahu. Oke. Buat yang penasaran, Iya. ini mereka baru sekali loh. Duduk aja di sini sampai bisulan. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau dibongkar semua, lama kan tuh materinya. Iya, banyak. Speak sih, bohong aja sih. Supaya datang lagi. Ya kalau dibahas semua kan nanti nggak datang lagi. Pelan-pelan aja. Siap. Yang penting padat. Buat teman-teman yang mau nanya sekali lagi, belum ada pertanyaan yang masuk loh, hebat banget loh. Masa nggak ada yang penasaran tentang pria ideal itu, cowok-cowok yang mau jadi pria ideal atau cewek-cewek Mungkin di yang room, jadi mungkin pria di room. Kalau dari cewek mungkin ideal? Iya, ada. dari kan? di sini ada nggak yang mau nanya? Ini kan rame nih. Sweety, Acel, Yaya, Sansan, Kak Clara. Cewek-cewek mencari pria ideal, alhamdulillah. Dijawab sama Kais. Ada tanya nggak Anca? Yosua mau jadi pria ideal. Ada ya pertanyaan? Belum ada. Ya, San tuh. Kalau kedengeran nggak kalau ngomong? Kedengeran nggak? Sini deketan San. Oh, nggak kedengeran. Maksudnya mic-nya. Oh, nanti diomongin. Oh iya, oke. Oke, jadi Sansan lagi nanya guys. Lihat aku karena ngejar sperma yang ada aku. Itu berlaku nggak di pria dan wanita? Gimana? Coba ulang sekali lagi. Kan sperma itu yang ngejar ovum, Iya, betul. ovum yang ngejar sperma. Ah. Itu berlaku nggak di dunia kita gitu? Jadi cewek yang ngejar cewek. Jadi kalau misalnya di biologi kan spermanya yang berusaha buat masuk ke sel telur tuh Kak. Ya. Nah, apakah itu berlaku buat kehidupan? Kenapa cowok-cowok yang ngejar cewek gitu atau bukan gitu? Cukup unik pertanyaan. Sangat biologis. Baru denger saya. Nyambung nggak gitu? Tapi soalnya kan banyak juga cowok yang ngejar gitu, bukan cewek yang ngejar. Cewek juga ngejar, cuma kan cara ngejar cewek beda. Oh, iya. Kepo. Oh, ada kode. Semua dilihat Instagramnya, Facebooknya, IG, semua gitu siapa. Cuman cara ngejarnya aja yang beda sih, menurut saya sih. Kalau cowok kan ngejarnya memang kayak sedikit agresif ya, maju tak gentar membela yang. Kalau cewek lah bohongan. Iya, kalau cewek ya kepo. Cewek itu makhluk kepo. Siapa sih? Apa sih? Kenapa? Gitu cewek. Kalau cowok kan nggak begitu. Cowok nggak terlalu kenapa sih? Ada apa sih? Nggak ada. Cowok nggak jarang begitu. Ya feminim. Tapi kalau maskulin yang berkembang, cowok nggak terlalu. Ada apa sih? Saya tuh agak kalau ada yang nanya begitu ya. Dulu ada kecelakaan terus ada orang datang. Ada apa sih? Saya bilang karena sampingnya ada tukang roti. Ada coklat, ada mocha, ada keju. Ada apa sih? Ada coklat. Mau yang mana? Kepo. Sama sih menurut saya sih ngejarnya, cuman caranya beda aja. Berarti sebenarnya sama-sama ngejar ya? Ya, sama-sama Cuman cewek ngejar. kan nggak mau terlalu kelihatan. Cuman kalau agresif ya, atau kalau ngotot yang ngejar cowok. Kenapa ngotot ngejar cowok? Sekali lagi, cowok itu digerakkan sama hormonnya kadang-kadang. Iya. Sama hormonnya. Robin Williams ngomong begitu. Tuhan menciptakan cowok itu kelaminnya sama otaknya. Cuman kalau dia suka sama cewek, cuman satu yang bekerja. Karena otaknya cewek yang bekerja tadi kan, pikirannya. Itu bukan saya yang ngomong. Robin Williams. Iya, bukan. Gitu. Gimana San? Kejawab nggak? Ya. Ya. Jadi itu cewek juga ngejar. Ya menurut lo aja, lu gimana ngejar juga?
Enggak sih, enggak. Enggak. Canda gua kan. Kepo doang, kepo. Kepo. Iya, dia sama siapa sih gitu. Oh gitu. Dia- Nanti kalau cewek-cewek mulai kepo-kepo, Dia masih menomor satukan saya nggak sih gitu. Siap. Oh iya benar. Oke, ternyata udah mulai banyak pertanyaan yang masuk ya guys ya. Kak, katanya cowok itu kan lihat fisiknya. Tapi ini udah sering komsel nih anaknya nih Kak. Tapi bukannya harusnya cari pasangan tuh yang tertanam gitu. Iya, bener. Jadi kita aman kalau misalnya kita cowok pasti ngeliat fisik. Kenapa Tuhan kasih? Ada alasannya dong. Kenapa Tuhan ngasih ketertarikan cowok karena fisiknya? Ada alasannya, bukan nggak ada alasannya. Bener rumus yang tertanam supaya kalau nanti konflik atau kalau nanti berantem, carinya cari penyelesaian. Si cowok nggak menghindar, cewek juga nggak ngotot mencari pembenaran gitu. Kan kalau cewek kalau berantem kan gitu. Cewek. Ya ada sih, enggak kan cewek gua nggak begitu pendiam, tapi kan tetap sama aja gitu. Dengan caranya diam dia itu minta jawaban gitu. Diam. Yang kamu kenapa sih? Apa sih? Yang kamu sih? Jangan pegang. Karena itu nyari penjelasan sebenarnya, cuman caranya aja yang beda. Ngotot sih. Kalau tertanam, kalau sama-sama punya kebiasaan belajar menemukan maunya Tuhan, dua-duanya pasti akan berusaha bagaimana mempertahankan hubungan daripada melampiaskan kemarahan. Mempertahankan hubungan membuat langgeng hubungannya. Mungkin mempertahankan hubungannya dengan satu ngalah, cara jalan keluar. Mungkin juga nggak jalan keluar karena ngalah gitu. Tapi intinya mempertahankan hubungan. Ya maksudnya nyari cowok yang tertanam tuh biar hubungannya tuh panjang ya kayaknya. Panjang. Kan nyelesain Cewek yang ujian. tertanam juga biar hubungannya panjang. Ya kalau bisa sih menikahlah dengan orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Jadinya kalau ada masalah yang dicari jalan keluar, Bukan menghindar marah-marah doang. atau menyerang, Iya. ya. Bukan menghindar atau menyerang. Bukan menghindar atau menyerang. Menyerang. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih Kak. Kenapa sih sepenting itu, ini cewek yang nanya. Kenapa sih sepenting itu menemukan tujuan Tuhan dan menggenapi saat dia juga udah mencapai keberhasilan menurut kelas yang dia tahu selama ini? Maksudnya udah kaya, udah Iya. bisa sarjana, Iya. punya ini, punya itu. Penting deh, di luar Tuhan kamu kosong. Meskipun punya pasangan, pasangan tidak bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ketemu orang-orang yang nggak ada masalah ekonomi, nggak ada masalah ketombe, nggak ada masalah sifat, nggak berantem gitu. Hubungan kita baik-baik aja, kita nggak berantem, tapi hidupnya kosong deh. Tanpa Tuhan hidup ini kosong. Bagaimana hidup seorang yang ada Tuhan? Tuhan itu nggak kelihatan deh. Kalau dibilang ada Tuhan dalam hidup seseorang, Tuhan memberikan kehendaknya dalam hidup seseorang. Kalau ada kehendak Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup orang itu. Ada Tuhan dalam hidup seseorang, itu yang membuat hidup seseorang berwarna, bergairah. Itu yang bermakna. Terus punya kebahagiaan. Di luar Tuhan kosong deh. Meskipun kita punya apa yang dibilang orang lain itu sebagai kebahagiaan, punya mobil, punya rumah bagus, bisa jalan-jalan. Di luar Tuhan tapi kita nggak bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaannya semu. Itu sebabnya perlu buat seorang Kristen, seorang anak Tuhan menemukan tujuannya. Karena dengan menemukan tujuannya, dia bahagia bersama orang-orang yang dikasihinya. Nemuin tujuan tuh supaya dia bahagianya nggak sementara gitu. Enggak, Tapi iya. nggak sebentar lah, nggak cuma karena barang. Soalnya kalau barang hilang saya sedih kan. Iya, kalau barang hilang juga, Hilang juga sih. senengnya gitu. Gitu ya buat teman-teman yang nanya. Terus apa sih Kak ciri-ciri dari seorang pria yang udah nemuin panggilannya? Karakternya. Iya, kalau marah nggak nyerang pribadi. Kalau marah ya, marahnya bentuknya mempertahankan hubungan, dia tambah sayang, mengasihi waktunya, memberi waktunya, mengasihi kan memberi deh. Mengasihi uangnya, mengasihi perasaannya. Mengasihi perasaan lawan jenisnya. Untungnya kan maksudnya. Iya. Nggak ciri-ciri dari seorang pria yang Oh, udah nemuin ciri-cirinya iya. Cowok yang menemukan panggilannya dia bukan hidup buat dirinya lagi sebenarnya. Buat Tuhan dan sesamanya. Buat Tuhan dan orang-orang dekatnya. Hidupnya kan enak. Kamu mau nggak hidupnya diperhatiin sama pasangan? Ya hanya cowok-cowok yang atau cewek-cewek yang tertanam yang bisa kayak begini.
Oke, berarti ciri-cirinya tuh karakternya. Karena tadi kan waktu nemuin tujuan dia dibentuk karakternya. Iya. Oh, berarti yang nemuin panggilannya karakternya mantap. Kayak siapa? Kayak Tuhan Yesus. Oke, terus ada lagi nih Kak. Kan tadi katanya cowok itu tertarik sama cewek karena fisiknya atau karena dorongan seksualnya itu. Iya. Kalau begitu sebenarnya ada nggak sih cowok yang benar-benar tulus Kak? Ada cowok yang tertanam. Tidak, cowok yang tertanam pun bisa tertariknya karena fisiknya. Tapi karena ada kebenaran di dalam batinnya, kebenaran itu yang mengarahkan cowok menjadi seorang yang tulus. Berarti nggak salah itu ya kayak tertarik karena fisiknya itu buat cowok itu natur kan? Natur itu, nggak bisa dirubah. Orang otaknya kayak begitu bagaimana? Kecuali ganti otak gitu. Otak cewek. Otak kambing lah segala macam. Tapi juga binatang juga begitu, misalnya tikus ya, ditaruh kencing apa lawan jenisnya, dia pasti tergila-gila sama lawan jenisnya. Otaknya memang begitu deh. Cuman untuk menjadi tulus, ya mesti tertanam. Ini saya mau bahas deh di breakout Desember deh. Iya. Nggak, tadi saya udah ngomong sih, saya ngomong kan ya. Iya. Cowok itu begini, cewek itu begini. Nah kan Desember kita mau bahas lagi soal cewek cowok, tapi lihat karakter Yusuf dan Maria. Mantap tuh. Berarti di kisi-kisi dikit berarti Yusuf tuh salah satu yang Yusuf udah Alkitab ideal ya, atau Yusuf hampir- Alkitab. Iya, bukan Yusuf Alkitab. yang lain. Iya, benar. Ya. Ini mohon maaf yang namanya Yusuf ya, mohon maaf. Para ucup-ucup. Ya. Nah, kan? Aduh, oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang di sini? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, mau nanya ya? Mau nanya nggak? Nggak ada. Itu ntar aja. Oke, ada lagi nggak, Le? Yuk teman-teman yang mau nanya lagi, boleh nih nanya lagi. Sayang banget waktunya. Banyak banget. Masa nggak ada yang nanya? Ya. Nah, Kalau misalnya cewek nih udah nggak sengaja gitu, udah keburu punya pasangannya yang belum nemuin panggilan nih Kak. Ulang Le, orang Re, biar kedengeran. gimana keadaannya kalau misalnya cewek udah terlanjur nemuin pasangannya tapi cowoknya belum nemuin panggilannya? Arahin cowoknya untuk menemukan panggilannya. Arahin. Kalau dia nggak mau diarahin, ya dengan terpaksa lah. Putus kan? Putus. Kenapa mesti putus, kan terlanjur sayang. Jadi kamu menderita 40 tahun lagi. Karena menikah itu hidup bersama seseorang 40 sampai 50 tahun. Ya kalau mau bayar harganya 45 tahun supaya dia berubah ya nggak apa-apa sih, kan hidup kamu kan hidup saya. Itu ada lagunya sih Kak. Walau mungkin Sudah ku terlanjur sayang, jangan terburu-buru, tanyakan Tuhan dulu. Lebih baik ku pikir-pikir lagi. Asia. Relate lagu itu sekarang. Sayang itu kan perasaan deh. Sayang itu perasaan bisa dirubah. Karena banyak hari ini bilang cinta, besok benci kok. Oh, iya. Artinya kan perasaan bisa berubah. Ya kalau misalnya kita punya pasangan tapi belum tertanam, arahin dia tertanam. Kalau dia nggak mau tertanam, ya buat nggak nyaman, tinggalin sih. Kalau Berani langsung tinggalin, lebih bagus tinggalin gitu. Karena pasti putus, nggak mungkin nggak putus, karena udah beda sudut pandang. kalau kasusnya udah sampai nikah Kak, udah nikah nih. Nah, Baru ikut breakout tapi udah nikah ikut breakout. udah deh. Kalau udah nikah, ya udahlah suffering lah. Bertahan aja. Suffering ya. Engagement ring, wedding ring, ya kalau salah suffering. Nggak apa-apa, itu derita ya. Selamat. Breakout aja. Ini kan pembentukan Tuhan selama Ya karena orang terdekat itu bisa menjadi surga atau neraka sebenarnya. Iya. Gue capek tinggal rumahnya di berantem mulu udah kayak di neraka. Nah dia ngomongnya sendiri kan, berantem mulu udah kayak di neraka. Nah ya nanti kalau masuk neraka kan nggak kaget lagi. Udah biasa ya? Iya. Feels like home. Ya makanya kalau salah pilih pasangan sebenarnya orang itu latihan di neraka kayaknya deh. Jangan silih pasangan deh. Untuk tidak salah pilih pasangan, jangan salah pilih kebenaran. Kebenaran yang murni. Ini apa tuh Kak, murni gak murni? Kebenaran murni, kebenaran Gabung. pengertian yang mengarahkan seorang untuk mencintai Tuhan
dan hidup buat sesamanya. Kalau sebuah pengajaran tidak mengarahkan orang untuk mencintai Tuhan dan hidup bagi sesamanya, nggak murni itu. Kalau masih buat hidup buat diri sendiri, nggak murni. Gini, kayak kalau nggak murni ya, jangan takut, masih ada Tuhan. 7 hal Anda diberkati gitu. 5 hal bagaimana bahagia di dalam Tuhan gitu. Misalnya kayak gitu. Itu sih ada indikasi nggak murni sih. Kayak begitu. Nah ini ada juga yang bertanya nih, kan cewek kan suka cowok K-pop tuh kak. Iya, K-pop ya. Pasang standar K-pop. Ya. Kalau yang kayak gitu-gitu gimana kak? Ya kalau mau pasang standar K-pop susah juga sih, iya deh. Ke Indonesia kayak itu tuh. Kalau mau pasang standar Alkitab dong, jangan media gitu deh. Kasihan kitanya, kamunya nanti. Kita tuh hidup nanti sama pasangan kita bukan sama fisiknya doang, sama karakternya. Udah bener penilaiannya karakter. Tapi karakter yang bagaimana? Karakter itu kebiasaan. Lihat, kalau mukanya kayak K-pop, biasanya marahnya galak nggak? Biasa kalau marah ninggalin nggak? Kalau marah ngerendahin nggak? Kalau marahnya salah, walaupun mukanya bagus deh, jangan jadiin. Kesian kamu nanti. Gitu deh. Berarti ini tentang ini ya, harapannya juga ya masih. Iya. Naruh harapannya salah. Iya, makanya kalau perempuan mesti tahu harapan di dalam Tuhan itu apa. Bagaimana seorang perempuan berharap, ini penting. Karena kalau salah berharap, Kecewa. dalam hubungannya pasti kecewa. Kalau kecewa dia tidak mempertahankan hubungan. Dia malah menghancurkan hubungannya dengan marah-marah sama pasangannya, ngejelekin pasangannya ke temennya atau gininya, curhat di medsos tentang pasangannya yang jelek-jelek. Dia ngancurin hubungannya sama pasangannya. Tapi bukannya perempuan itu makhluk hubungan ya kak? Nah itu dia. Lucunya perempuan ya, kalau dia marah, tapi dia juga nggak mau jauh. Tuh aneh kan? Kan? Iya. Nanti kalau kita cowok menjauh, nanti bilang nggak peka. Ya, jangan diomelin makanya. Disayang dong. Asyik. Dihormati. Bentuk sayang perempuan ke laki itu menghormati laki. Phobos. Ini perempuan juga mesti ngerti nih, menghormati laki bagaimana. Aduh. Nah itu ya, makanya kan ya nggak bisa kan, Iya, nggak bisa satu kali pertemuan. 30 menit tanya jawab. Kalau misalnya, masa sih kayak begitu, bilang aja mau nyari pengikut. Ya enggak, lu ikut syukur, nggak ikut nggak ada masalah buat sini. Hidup situ yang jalanin, bukan sini. Kok sini situ sih? Gitu. Iya. Terus dia nanya nih, ini kocak sih. Terus kalau cowok yang setengah-setengah gimana tuh kan? Ya, Kalau dia setengah-setengah berarti dia belum menemukan dong deh. Orang yang menemukan panggilannya, gairahnya atau semangatnya ke situ pasti, nggak setengah dia. Sebenarnya membuat seorang serius ikut Tuhan, dia mendapat semangat, dia mendapat keinginan kuat dari menemukan beban dari Tuhan. Misalnya Tuhan hari ini ngomong, kamu tuh mesti begini lewat pembacaan firman-Nya. Terus kita merenungkan pemahaman itu. Dari merenungkan itu ada timbul keinginan kuat atau semangat. Oh ya, gue mesti begini ya. Nah, kalau udah punya semangat, pasti nggak setengah deh. Ini paham nggak sih? Nggak mungkin kalau orang udah menemukan panggilan itu setengah-setengah deh. Kalau setengah-setengah berarti dia masih tertarik sama kesenangan dunia ya. Belum ketemu tuh hubungan dengan Tuhan dia tuh. Tapi tadi saya kocak waktu dengerin ini apa sambil nunggu ya belum ada pertanyaan masuk. Terus kayak bilang cowok tuh lama berkembangnya, makanya saya banyak kasih waktu ke cowok. Bener aja, tiap minggu kita kan nongkrong. Iya, itu alasan saya kenapa nongkrong sama cowok banyak, karena lambat. Astaga. Gini, salah satu ini di ibadah gabungan sih, kalau teman-teman mau dengar cowok berkembang ibadah gabungan. Cowok itu tanda berkembang untuk ukuran umum ya. Seseorang itu punya empati. Empati itu tindakan dalam menolong atau memberikan hidup ke seseorang. Jadi kalau orang susah, dia langsung bantu, itu empati. Kalau simpati, kasihan ya. Baru ininya doang, pikiran doang sama perasaannya. Kasihan ya, tapi nggak ada tindakan, nggak ada actionnya. Nah cowok itu jarang berempati. Cowok itu bisa punya empati kalau dia dengerin curhatan atau pemikiran teman-temannya yang lagi susah. Tanda seorang bertumbuh, seorang cowok bertumbuh,
di umur 12 sampai 20 tahun punya empati. Nah, bisa punya empati kalau dia punya temen. Kalau nggak punya temen susah punya empatinya. Kenapa? Karena dalam pertemanan itu nanti salah satu temannya ngasih tahu tentang susahnya. Kalau cowok kan kalau ngomong langsung tuh kan ya. Gue lagi berantem, sialan gue lagi berantem. Kenapa berantemnya? Ya ampun gitu. Nah, cowok yang mendengar keluhan temennya terus dia kasihan gitu ya. Itu cowok yang mengembangkan kedewasaannya sebenarnya. Berarti ini bisa jadi salah satu indikator cowok yang nemuin tujuan nggak sih Kak? Iya. Bertumbuh, Iya. berempati. Berarti kalau cowok udah ada rasa empatinya, tapi saya lihat kalau cowok suka sama cewek apa, empatinya gede tuh Kak. Ke cewek-cewek Beda, yang itu disukai. bukan empati, bukan dong itu. Itu akal bulus. Nah itu berarti beda itu teman-teman. Beda lah. Ntar dikira wah dia empati sama gue, dia bertumbuh nih. Iya, enggak dong. Udah, cowok gua mah baik kan ada maunya. Kalau mau lihat cowok baik, lihat dong sama adenya baik nggak, sama kakaknya baik nggak, sama temennya baik nggak. Sama sobat Iya, kalau lihat cowok baik begitu. sohib. Bukan sama kamu ya. Kalau sama kamu yang dia senengin mah pasti baik lah. Baik tuh, mereka juga tahu kok. Siapa yang jadi baiknya? Iya, siapa? Jangan ke malaikat ya, setan juga tahu ya. Ah ini mah trik gua kan. Iya. Oke, ini ada lagi Kak pertanyaan yang masuk. Jadi gue pernah lihat cuplikan khotbah gitu, nah pendetanya bilang kalau dalam suatu hubungan tuh mesti cowoknya yang lebih cinta. Karena kalau ceweknya yang lebih cinta, nanti kasihan ceweknya. Nah, dari statement ini pendapat Kais gimana? Kalau cowoknya yang lebih cinta. Saya juga pernah lihat sih kayaknya ini cowok yang harus lebih ngejar gitu. Sebenarnya dalam membangun hubungan itu kita masih pakai kasih agape kan kasih itu ada 4. Kalau dalam hubungan lawan jenis eros kita ya atau libido kita, masing-masing kita punya libido. Apa itu libido? Hormon yang mau buat kita menikah gitu. Kalau dibilang cinta atas dasar hormon eros ya, cowok itu mencintai cewek sebelum ditidurin. Kalau udah ditidurin, perasaan cowok ke cewek biasa aja. Itu makanya deh kalau ada teman-teman lihat orang pacaran terus dia belum menikah udah tidur bareng. Biasa aja nanti pacarannya. Udah jadi biasa aja. Tapi kalau belum ditidurin tuh cewek, itu masih menggebu-gebu tuh cowoknya tuh. Oh, lihat aja deh. Lihat aja. Kan saya bukan setahun 2 tahun dalam pelayanan pemuda kayak begini. Nanti kalau udah ditidurin udah biasa aja. Nanti ngeliat lagi cewek yang lebih bening atau lebih mulus gitu ya. Ngejar. Nah, di situ tuh cewek kecewa. Baik lagi pertanyaannya. Pertanyaannya itu cowoknya harus lebih ngejar, itu bener nggak? Enggak. Cowok itu ngejar atas dasar hormon, pasti ngejar lah. Kalau mau, ya sama-sama suka dua-duanya. Nikahlah atas dasar cinta, bangunlah pakai agape. Itu gimana kan maksudnya? Kan tadi kan ini kan udah nikah nih, konteks misalnya udah nikah. Iya. Saya kira udah gitu kan. Nah itu tetap bertahan gimana kan cowoknya udah. Dia kalau kata Kaisen. Kalau cowok bertumbuh, nanti dia bukan melihat sebagai pasangannya objek lagi, tapi sebagai seorang pribadi. Karena waktu cowok belum bertumbuh, ngejar cewek, dia ngejar cewek untuk dapetin tubuh cewek aja, bukan melihat pribadi si cewek. Pribadi itu maksudnya perasaannya, mau nggak diginiin, maunya apa sih cewek ini. Dia punya keinginan loh, dia punya pemikiran apa sih keinginannya, keinginannya. Cowok yang nggak bertumbuh nggak ngelihat itu. Yang penting bagaimana dia dapetin badan cewek. Cowok akan memakai perhatian untuk dapetin badan cewek, dan kalau cewek nggak bertumbuh, dia akan pakai badannya untuk dapat perhatian cowok. Kalau bilang apakah mesti cowok yang lebih cinta? Enggak, dua-duanya mesti cinta deh. Karena hubungan yang benar itu atas dasar cinta. Nanti membangunnya, dasarnya tadi cinta, eros ya. Membangunnya pakai agape. Apa tuh agape? Pikiran perasaan Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Kasih ini kalau kita praktikin ke pasangan kita nggak harap dibales. Agape itu kayak lagunya Kasih Ibu. Kasih ibu
kepada beta tak teringat sepanjang. Nah, di sini kalimat di sini nih. Ini apa ini? Hanya memberi, tak harap kembali. Ya. Cukup. Hanya memberi, tak harap kembali. Agape itu kasih yang memberi, tapi nggak ngarep dibales. Pasti dibales sih, tapi kitanya nggak ngarep. Kalau kita berbuat baik, karena memang mesti berbuat baik. Kalau kita mesti memberi, karena memang mesti memberi. Bukan untuk dapat dibalas. Orang yang bertumbuh atau orang yang dapat pengertian-pengertian dari Tuhan, dia akan memiliki kasih ini. Kasih ini cocok untuk hubungan. Kasih ini bagus untuk mempertahankan, lalu membangun hubungan. Dasarnya mesti cinta. Menikahlah karena cinta, bangunlah dengan agape. Kelas. Itu coba tolong jadiin quotes tempel di Iya. dinding kamar Anda ukuran 5R. Jadi wallpaper HP. Nggak mau kan dua-duanya mesti punya hubungan ya. Bertumbuh itu artinya bertambahnya pengertian yang benar dari Tuhan. Itu bertumbuh. Kalau ke gereja nggak nambah pengertian, kita nggak bertumbuh. Berarti ini bakal ngaruh juga ke si harapan si cewek. Pas dia nggak sesuai harapan, Bener, harapan cewek itu harusnya harapannya dari Tuhan. Ini mesti dibahas, tapi jangan di sini deh. Biar cewek juga tambah kepo juga dia. Hope, karena cewek makhluk harapan. Kenapa Tuhan memberikan cewek itu makhluk harapan di dalam otaknya gitu kan, di setting tuh. Makhluk harapan. Makanya pada saat dia senang sama cowok, itu kan ada harapan-harapan. Nanti gue begini, gue akan begini, gue kesono sama dia, gitu. Padahal belum begitu ya, tapi udah berharap. Pas giliran jadi, nggak begitu. Sakit hati. Parahnya ya nggak ada obat sakit hati di warung. ada kan? Ada ya? Pentol gini. Oh bentuk itu beda. Pentok. Iya. Mau tau pentokin gimana bentuk obatnya guys? Lihat gua. Pentokin pala lu. Iya boleh sih. 2 kali sih bocor ya, 3 kali. Lupa ingatan sih itu. Siap kalau malam. Oh. Boleh nih buat teman-teman nih satu pertanyaan terakhir deh. Buat teman-teman mau nanya satu pertanyaan terakhir. Masih ada waktu Ya. sebentar. Dari sini ada lagi. Belum ada. Ya. Apa tuh? Jadi mau nggak mau ya, mau nggak mau. Apakah bagusan kita mencintai atau dicintai gitu ya? Ya, bagusnya memang mencintai deh. Hanya memberi. Sam. Ya, mencintai, karena mencintai kita bisa memberi ya. Kalau kita ada cinta, yang namanya ada cinta, pasti punya kehidupan yang memberi atau kebiasaan yang memberi. Di luar cinta kayaknya kita nggak bisa memberi. Makan tuh cinta, gara-gara cinta ada Monas deh. Gara-gara cinta ada Menara Eiffel. Mantap. Gara-gara cinta ada Prambanan. Gara-gara cinta ada Taj Mahal. Kamu jangan meremehkan cinta. Ya, buru-buru ya. Oh iya. Itu semua hasil dari seseorang mencintai pasangannya. Cinta itu kekuatan yang Tuhan kasih. Jangan karena manusia salah menggunakannya aja. Ini buat teman-teman yang pahit kalau mau makan tuh cinta. Ya kasihan. Ya kasihan. Mesti datang ke Tuhan. Ngerti, the power of love itu yang membuat kita jadi berwarna, bergairah. Itu dari Tuhan deh. Bukan, dari Tuhan. Cinta itu dari Tuhan. Kok makan tuh cinta? Itu pahit berarti. Ngasih kekuatan ya kecil. Iya. Jangan pakai gula, nggak bisa. Tuhan deh. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ada ya? Ada. Apa? Laki-laki cintanya dibangun, namanya cinta dibangun dong. Perempuan lebih dibangun. Bagaimana tuh? Perempuan lebih bisa dibangun. Mungkin lewat PDKT gitu. Tadi itu nggak tipe, nggak, iya. Karena sering bareng ketemuan. Enggak, cowok kalau itu tipenya tetap kalau bukan tipe, ya dia perlu bertumbuh supaya bisa membangun. Iya. Perlu bertumbuh. Karena dengan bertumbuh dia punya kasih agape itu tuh.
Agape. Ya itu makanya sih saran saya sih ya, menikahlah atas dasar cinta. Karena cinta yang membuat seseorang memberi. Berarti agaknya pas Iya. Menikahlah nikah nggak agape dong. apanya? Pas belum nikah nggak agape dong. Bisa kan ada agape, membangun pakai agape dong. Oke. Kenapa ada gereja? Gereja itu latihan seseorang mengasihi dengan kasih agape. Kalau menikahlah atas dasar cinta. Eros. Iya. Karena kalau eros pasti memberi. Bangunlah atas dasar agape. Dalam deh ini deh kalau dibedah. Oke, karena waktu juga udah habis ya teman-teman ya. Mungkin dari Kais ada closing statement, baru habis itu kita doakan. Ya. Menjadi seseorang yang ideal di dalam Tuhan artinya menemukan apa sih maunya Tuhan buat kita. Lalu hiduplah di situ. Karena dengan hidup mengikuti apa maunya Tuhan, kita mulai kebentuk. Yang pertama pemikiran kita. Yang kedua batin kita kebentuk. Yang ketiga karakter kita, kebiasaan kita. Pada akhirnya sebenarnya yang mempertahankan sebuah hubungan itu sifat, karakter. Banyak orang pisah bukan karena gak cinta lagi. Orang pisah karena sudut pandangnya beda, karena sifatnya jelek. Itu sebabnya buat teman-teman ya, kalau mau tetap mempertahankan hubungan, bertumbuhlah. Dan carilah juga orang yang bertumbuh supaya bisa mempertahankan hubungan. Bukan saja mempertahankan hubungan, tapi menyelesaikan tugas yang Tuhan kasih sebelum kita meninggal. Itu akan menjadikan kita manusia ideal di hadapan Tuhan. Itu aja. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, dari teman-teman habis ini kita doa, habis doa jangan langsung keluar. Kita mau foto dulu ya, foto per sesi ya. Foto per oke. tema. Nanti jadi on cam habis ini ya. Oke, enggak apa-apa. Doa dulu aja. Kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal, lewat Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau masih dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai Engkau lewat belajar firman-Mu, perkataan-Mu di Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk mengerti secara mendalam apa yang Tuhan mau dalam masa muda kami. Tolong kami ya Aba. Kami mohon biarlah belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kami, meskipun kami salah dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuntun kami ke dalam segala semua kebenaran supaya kami mengerti maksud Tuhan. Berkati teman-teman muda yang sudah ikut dalam Zoom ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa kami di sorga dalam nama Yesus. Amin. Oke, jangan pada keluar dulu teman-teman. Abis sini nanti kita bakal foto. Abis foto kita balik ke main room karena nanti ada door prize lagi kayak biasa. Terus ada sesi dokumentasi lagi juga buat bareng-bareng. Oke, yuk di ruangan ini, room berapa sih nih? Room 2 ya? Yuk, room 2 kita on cam. Kita foto dulu nih. Yuk. Siapa nih foto? Yang ada siapa? Mulmet ya? Mumet. Oh, Mulmet. Oke, hitung aja ya. Katanya makasih Kai. Makasih. Oh iya lupa. Bilang makasih dulu dong Kak Kais, lupa Nggak gua. apa-apa. Kasih Rexen ya, Rexen lop-lopenya. Thank you. Thank you. Ini banyak lupa kalian. Oke. Oke, kita foto ya. Gue hitung sampai 3 ya. Yuk, yang belum on cam kita on cam yuk. Liatin dong, udah pada on cam belum? Lagi on cam, sabar. Oh iya. Siapa yang foto? Clara ya? Yang foto Yaya. Ya. Oh salah. Ya udah, oke. Fullmate siapa sih? Ya aku Oh Kak Clara aja. Oke, sabar Kak Clara. Lu yang itu apa gue yang itu? Aku aja. Oh, kamu. Oke, kamu aja. Aku kamu. Ih, Tandanya apa? Sini situ. indikasinya kayak gitu kan dia main Iya. indikatornya aku kamu Kak. Iya. Diajarin lagi. Gitu soalnya sih pada denger tuh Kak. Oh Nanti iya. ngomongnya Itu begitu gua ya. kemarin yang ngomong. Canda kan itu. Oke, udah. Iya, mau on cam. Kita on cam yuk guys yuk biar kita foto. Yang on cam kasih reaction ya. Oh iya Kasih benar. lope-lopenya ya. Oke. Lope merah, ungu, biru, kuning. Oke. Oke. Siap. Slide pertama. Slide pertama guys. Hitung dong. Hitung dong. Apa dong? Satu. Satu, dua, tiga. Dan slide kedua tahan. Satu, dua, tiga. Slide ketiga tahan. Satu, Rame ya? dua, tiga.
Gimana? Kita gimana kayak masih gini kayaknya. Hah? Gaya cowok yang pria yang ideal. Kayak gini sih. Aduh kasihan kasihan. Iya dong, kasihan dong. Kasihan dong. Baru bahas pria yang ideal. Iya. Masih begini. Pria ideal gimana dong? Gini kali Kak. Oh iya, gini. Oke. Pria ideal Ini mah semakin di ini depan. tahun 90-an dong Oh begini. ya ideal bicara soal ini kak. Maafan. Lu maksa ke Hais lu. Nah, putar. Kayak tuh kayak makasih action jempol berarti jempol. Oke, Oh, iya. kasih lihat gayanya kayak Hais. Ini tahun 90-an. Iya. Pria 90. Mancing mania. Mantap. Oke. Mantap. Satu, salah pencet lah. Eh. 1, 2, 3. Slide kedua tahan. 1, 2, 3. Tahan perut yang gendut, tahan perut. Kan nggak nyampe situ. Oh iya. Oke, thank you. Keren banget. Thank you buat teman-teman yang Selamat udah malam, join ya teman-teman. teman-teman. Kita balik ke main room, jangan langsung keluar karena kita ada door prize. Langsung pencet aja link breakout room yang ada